Assalamualaikum teman-teman semuanya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Isu Kontemporer yang disusun oleh Novita Rahmi dan Indah Wulandari. Dosen pengampu Dr. Haja Ilmiyati MAG. Mata kuliah Metodologi Studi Islam. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Islam dan gender. Pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku, sejauh ini persoalan gender lebih didominasi oleh perspektif perempuan. Sementara dari perspektif pria sendiri belum begitu banyak dibahas. Dominannya perspektif perempuan sering mengakibatkan jalan buntu dalam suatu mencari solusi yang diharapkan, karena akhirnya berujung pada persoalan yang bersumber dari kaum laki-laki dan beberapa fenomena yang sering kali muncul pada persoalan gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti kelamin. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari tingkah laku. Dalam Women's Student Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalasi, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam buku Seks dan Gender yang ditulis oleh Hilary M. Lipps mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat diperlukan. Misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Hedi Sri Ahimsa menegaskan bahwa istilah gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian berikut ini. Yang pertama, gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu. Yang kedua, gender sebagai suatu fenomena sosial budaya. Yang ketiga, gender sebagai suatu kesadaran sosional. Yang keempat, gender sebagai suatu persoalan sosial budaya. Selanjutnya, gender sebagai sebuah konsep untuk analisis. Selanjutnya, gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan. Epistemologi penelitian gender secara garis besar berlirik tolak pada paradigma feminisme yang mengikuti dua teori yaitu fungsionalisme, struktur, dan konflik. Aliran fungsionalisme struktural tersebut berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori tersebut mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam masyarakat. Teori fungsionalis dan sosiologi secara ihern
bersifat konservatif dalam dihubungkan dengan karya-karya Auguste Comte, Herbert Spencer, dan masih banyak para ilmuwan yang lain. Teori fungsionalis kontemporer memusatkan pada isu-isu mengenai stabilitas sosial dan harmonis. Perubahan sosial dilukiskan secara evolusi alamiah yang merupakan respon terhadap ketidakseimbangan antar fungsi sosial dengan struktur peran-peran sosial. Perubahan sosial secara cepat dianggap perubahan disfungsional. Hilary M. Lipps dan S. A. Sainz membedakan teori strukturalis dan teori fungsionalis. Teori strukturalis condong ke sosiologi, sedangkan teori fungsionalis lebih condong ke psikologis. Namun keduanya mempunyai kesimpulan yang sama. Dalam teori ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih merupakan kelestarian, keharmonisan daripada bentuk persaingan. Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Misalnya, laki-laki sebagai pemburu dan perempuan sebagai peramu. Perempuan dengan fungsi reproduksinya menuntut untuk berada pada peran domestik, sedangkan laki-laki pemegang peran publik. Dalam masyarakat seperti itu, stratifikasi peran gender ditentukan oleh jenis kelamin. Gender pada mulanya adalah suatu klasifikasi gramatikal untuk benda-benda menurut jenis kelaminnya. Kesetaraan gender sering dituntut secara tidak profesional. Semua kondisi tersebut tambah meramai masalah program gender. Tentu saja keadilan dan kesetaraan gender tidak harus berarti keramaian dalam semua hal. Perlu kearifan yang lebih objektif dan realistis untuk mengembangkan konsep atau mengaktualisasikan konsep peran-peran gender yang lebih profesional dan adil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu gender dalam perspektif Islam. Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik fisik maupun mental, atas kaum wanita sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin atas kaum wanita. Terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35. Sehingga secara asal nafkah bagi keluarga itu tanggung jawab kaum laki. Asy-Syaikh Ibnu Ba'az berkata, Islam menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya hingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah dan penghasilan, sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, memberikan kasih sayang, menyusui, dan mengasuh mereka, serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya. Mengajar anak-anak perempuan, mengurusi sekolah mereka, dan mengobati mereka, serta pekerjaan lain yang khusus bagi kaum wanita. Bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumahnya, berarti ia menyiakan rumah berikut penghuninya. Hal tersebut berdampak terpecahnya keluarga baik hakiki maupun maknawi. Nah, dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah berdasarkan kodratnya masing-masing. Pada pemikir Islam mengartikan qadar di dalam Al-Quran dengan ukuran-ukuran.
sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu. Dan itu dinamakan kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Sheikh Mahmud Shaltut mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Namun dapat dipastikan bahwa Allah telah menganugerahkan potensi dan kemampuan kepada perempuan sebagai telah menganugerahkannya kepada laki-laki. Ayat Al-Quran populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah di dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri atau nafs yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." Nah, yang dimaksud dengan nafs di sini menurut mayoritas ulama tafsir adalah Adam dan pasangannya adalah istrinya, yaitu Siti Hawa. Pandangan ini kemudian telah melahirkan pandangan negatif kepada perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian laki-laki. Tanpa laki-laki, perempuan tidak ada. Dan bahkan tidak sedikit di antara mereka berpendapat bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Maksudnya adalah perempuan di sini adalah Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir bersepakat mengartikan demikian. Kalaupun pandangan di atas diterima yang mana asal kejadian Hawa dari rusuk Adam, maka harus diakui bahwa ini hanya terbatas pada Hawa saja, karena anak cucu mereka baik laki-laki maupun perempuan berasal dari perpaduan sperma dan ovum. Allah menegaskan hal ini di dalam Quran surat Ali Imran ayat 195 yang artinya, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik." Nah, adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal karena memiliki kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Al-Quran mengingatkan yang artinya, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniai Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dan sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ataupun ada bahagia dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ayat di atas tadi adalah yang artinya tadi mengisyaratkan perbedaan bahwa masing-masing memiliki keistimewaan gitu. Walaupun demikian, ayat tadi tidak menjelaskan apa keistimewaan dan perbedaan itu.
Namun dapat dipastikan bahwa perbedaan yang ada tentu mengakibatkan fungsi utama yang harus mereka emban masing-masing. Di sisi lain dapat pula dipastikan tiada perbedaan dalam tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir antara kedua jenis kelamin itu. Al-Quran memuji ulul albab, yaitu yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan fikir dalam mengantar manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Ulul albab tidak berbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan. Karena setelah Al-Quran menguraikan sifat-sifat ulul albab, ditegaskan bahwa maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan. Quran Surat Ali Imran ayat 195. Nah, ini berarti bahwa kaum perempuan sejajar dengan laki-laki dalam potensi intelektualnya. Mereka juga dapat berpikir, mempelajari, kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati, dan zikir kepada Allah serta apa yang mereka pikirkan dari alam raya ini. Jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Memang ada ayat yang menegaskan bahwa para laki-laki atau suami adalah pemimpin, para perempuan adalah istri. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Namun, kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Karena dari satu sisi Al-Quran memerintahkan untuk tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan. Dan pada sisi lain Al-Quran memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama. Islam adalah sistem kehidupan yang mengantarkan manusia untuk memahami realistis kehidupan ini. Islam juga merupakan tatanan global yang diturunkan Allah sebagai rahmatan lillahi ta'ala. Sehingga sebuah konsekuensi yang logis bila penciptanya Allah atas makhluknya, laki-laki dan perempuan memiliki misi sebagai khalifatullah fil ard yang memiliki kewajiban untuk menyelamatkan dan memakmurkan alam sampai pada suatu kesadaran akan tujuan menyelamatkan peradaban kemanusiaan. Dengan demikian, wanita dalam Islam memiliki peran yang komprehensif dan kesetaraan harkat sebagai hamba Allah serta mengemban amanah yang sama dengan laki-laki. Berangkat dari posisi yang tadi, muslimah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendidik umat, memperbaiki masyarakat yang membangun peradaban. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabiah dalam mengantarkan masyarakat yang hidup di zamannya pada satu keunggulan peradaban. Keadaan para syahibiyat untuk berperan aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat terbangun dari pemahaman mereka tentang sumuliyatul Islam sebagai buah dari proses tarbiyah bersama Rasulullah. Jadi beruntunglah kita mempunyai agama Islam sejak lahir. Islam yang mereka pahami dapat dimensinya yang utuh sebagai way of life, membangkitkan kesadaran akan amanah untuk menegakkan risalah untuk sebagai sosok guru peradaban dunia. Dalam perjalanannya terjadi pergeseran pemahaman Islam para muslimah yang berdampak pada apresiasi mereka terhadap nilai Islam, khususnya terkait masalah kedudukan dan peran wanita.
sedemikian hingga mereka meragukan keabsahan normatif nilai-nilai tersebut. Nah, di mana suprastruktur superioritas laki-laki atas perempuan yang mengimplikasikan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan ditegakkan dalam 3 asumsi berikut. Yang pertama adalah isu penciptaan manusia, bahwa ciptaan Tuhan yang utama laki-laki bukan perempuan, karena perempuan diyakini telah diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Karenanya secara ontologis bersifat derivatif dan sekunder. Menurut Rifat, penciptaan Hawa dari tulang rusuk merupakan keyakinan yang berakar kokoh dari Injil dan bertentangan dengan Al-Quran, kalaupun ada 6 hadis Nabi yang mendukung penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Menurut analisisnya adalah doif karena memiliki sejumlah perawi yang tidak bisa dipercaya. Yang kedua adalah perempuan. Nah, perempuan adalah penyebab kejatuhan diusirnya manusia dari surga dan bukannya laki-laki. Rifat menolak intervensi yang selalu memojokkan wanita. Menurutnya tidak ada konsep kejatuhan dalam Al-Quran. Karenanya tidak ada dosa asal. Yang ketiga, perempuan diciptakan tidak saja dari laki-laki, tapi juga untuk laki-laki yang membuat ekstensinya semata-mata bersifat instrumental dan tidak memiliki makna yang mendasar. Menurut Rifat, pendapat ini bertentangan dengan Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya bentuk. Laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Nah, jadi ketiga asumsi tersebut yaitu dianggap Rifat sebagai isu sentral adalah isu penciptaan manusia, di mana secara filosofis maupun teologis adalah hal yang penting yang paling mendasar dalam konteks kesetaraan laki-laki perempuan. Sebab jika laki-laki dan perempuan telah diciptakan setara oleh Allah sebagai penentu nilai tertinggi, maka kemudian hari tidak bisa berubah menjadi tidak setara. Di sisi lain, jika laki-laki dan perempuan diciptakan tidak setara oleh Allah, maka secara esensial di kemudian hari tidak bisa menjadi setara. Nah, anggapan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang berakar kuat di kalangan Muslim berasal dari bangunan ide dan sikap yang sama di kalangan Yahudi dan Kristen. Dalam pandangan feminisme, Islam mengenal istilah gender baik dalam perspektif klasik dan modern. Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar untuk tidak memunculkan kesalahan dan keracunan dalam paradigma berpikir. Agaknya perlu dijelaskan masalah ini dengan memaparkan metodologi Islam dalam feminisme. Agar intervensi kita para muslimah dalam memahami wacana tentang peran perempuan tetap berada dalam koridor konsepsi Islam yang utuh. Nah, Islam adalah idealitas yang realistis, bukan elitis atau utopis karena jauhnya dari realitas konteks. Di sini saya juga akan menjelaskan faktor penghambat perjuangan gender. Yang pertama adalah faktor internal. Jadi maksudnya di sini adalah di dalam diri perempuan itu sendiri
Misalnya perempuan selalu memperspeksikan status dirinya berada di bawah status laki-laki, sehingga tidak mempunyai keberanian dan kepercayaan diri untuk maju. Yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi faktor eksternal di sini maksudnya adalah faktor yang berada di luar diri perempuan itu sendiri. Dan hal yang paling dominan adalah terdapatnya nilai-nilai budaya patriarki yang mendominasi segala kehidupan di dalam keluarga masyarakat, sehingga menomorduakan peran perempuan. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang Islam dan demokrasi. Pengertian demokrasi, menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Dan ada juga menurut Abdurrahman Wahid, demokrasi mengandung dua nilai, yaitu nilai yang bersifat pokok dan yang bersifat derivasi. Menurut Abdurrahman Wahid, nilai pokok demokrasi adalah kebebasan, persamaan, musyawarah, dan keadilan. Nah, kebebasan di sini artinya adalah kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara dan adanya keseimbangan antara hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Di sini saya juga menjelaskan tentang demokrasi dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi. Antara lain Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan Al-Asyura ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah. Quran Surat Al-Maidah ayat 8 sampai Al-Asyura ayat 15 tentang keadilan. Berikutnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan. Selanjutnya Quran Surat An-Nisa ayat 58 tentang amanah. Selanjutnya Quran Surat Ali Imran ayat 104 tentang kebebasan mengkritik. Selanjutnya Quran Surat An-Nisa ayat 59 sampai 83 dan Al-Syura ayat 38 tentang kebebasan berpendapat. Jika dilihat basis empiriknya, menurut Ashab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektiknya sendiri. Namun, begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Adapun elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi antara lain yang pertama adalah Asy-Syura, yang kedua ada Al-Adalah, yang ketiga ada Al-Musyawarah, yang keempat ada Al-Amanah, yang kelima ada Al-Masuliyah, dan yang keenam ada Al-Hurriyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam tersebut. Yang pertama adalah Asy-Syura. Nah, Syuro merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Misalnya saja disebut dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38,
yang artinya dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka. Nah, begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya. Yang kedua tadi adalah al-adalah. Al-adalah adalah keadilan. Artinya, dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen, dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Yang ketiga ada al-musawah. Al-musawah ini adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Yang keempat tadi ada al-amanah. Al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kelima ada al-musiliyah. Al-musiliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi juga. Yang keenam ada al-hurriyah. Maksud al-hurriyah di sini adalah kebebasan. Artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan akhlak dan karimah dalam rangka al-amr bil ma'ruf wa an-nahi an al-munkar. Maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang realitas demokrasi di negara muslim. Watak ajaran Islam sebagaimana banyak dipahami orang adalah inklusif dan demokratis. Oleh sebab itu, doktrin ajaran ini memerlukan aktualisasi dalam kehidupan konkret di masyarakat. Dalam realistis, sejarah Islam memang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan baju Islam seperti pada praktik-praktik yang dilakukan oleh sebagian penguasa Bani Abbasiyah dan Umayyah. Namun, tetapi itu bukan alasan untuk melegitimasi bahwa Islam agama yang tidak demokratis. Karena sebelum itu juga ada eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan Khulafa Rasyidin. Adalah merupakan dalil sosial bahwa dalam setiap masyarakat terdapat pemimpin dan yang dipimpin, penguasa dan rakyat, serta muncul stratifikasi sosial yang berbeda. Nah, dengan demikian memperhatikan relasi antara agama dan demokrasi dalam sebuah komunitas sosial menyangkut banyak variabel, termasuk variabel independen non-agama. Sementara itu, Bahtiar Effendi menegaskan bahwa kurangnya pengalaman demokrasi di sebagian besar negara Islam tidak ada hubungannya dengan dimensi atau interior ajaran Islam.
Secara teologis, menurut Effendi, bahwa kegagalan banyak negara Islam untuk mengembangkan mekanisme politik yang demokratis antara lain karena adanya pandangan yang legalistis dan formalistik dalam melihat hubungan antara Islam dan politik. Oleh karenanya, menurut Effendi perlu pendekatan substansialistis terhadap ajaran Islam agar dapat mendorong terciptanya sebuah sintesa yang memungkinkan antara Islam dan demokrasi. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Novita Rahmi. Kepada Novita Rahmi dipersilahkan. Selanjutnya yaitu Islam dan cadar. Cadar adalah kain penutup kepala atau muka yang digunakan oleh sebagian wanita muslimah yang biasa didengar dengan istilah niqab. Mengenakan cadar memang bukan kewajiban bagi seorang wanita muslimah, akan tetapi mereka diwajibkan untuk tetap menutup auratnya. Nah, untuk itu ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang cadar bagi wanita muslimah. Di antaranya yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Dalam surat ini dikatakan bahwa setiap wanita muslimah mewajibkan untuk menutup auratnya dengan mengenakan hijab dari ujung kepala sampai kaki dan hanya memperlihatkan bagian wajah saja. Namun Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengulurkannya hingga ke seluruh tubuh. Sebagaimana arti dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 tersebut yaitu, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Selanjutnya yaitu firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang mana artinya, "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya." Dalam hal ini tentu saja wanita muslimah diharuskan untuk menutupi dada dan lehernya, karena merupakan tempat kecantikan dan godaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur yang mana, "Dan hendaklah mereka para wanita menjulurkan kain jilbab kepada dada mereka." Mengenai ayat-ayat di atas, Al-Quran juga menjelaskan tentang cadar bagi wanita muslimah. Itu merupakan suatu bentuk penjelasan yang bisa diambil kesimpulan dengan bijak dalam pemakaian cadar. Jadi itulah hubungan antara Islam dan cadar, yang mana dalam pemakaian cadar ini sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu materi terakhir, yaitu sekularisme, pluralisme, dan multikulturalisme. Konsep sekularisme yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, ataupun institusi publik lainnya. Sekularisme memiliki ciri yang meyakini bahwa nilai keagamaan haruslah dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspek lainnya. Ia menyebarkan paham ideologisnya melalui prinsip pragmatisme dan utilitarianisme. Kegiatan yang sifatnya politis bebas dari pengaruh agama. Bagi umat Islam, sekularisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan. Kenapa demikian? Karena agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi. Di dalam sistem sekuler, pemerintah pun juga tidak dapat mencampuri urusan agama, bahkan sebaliknya. Munculnya paham sekularisme ini di benua Eropa karena pengalaman buruk dari daerah-daerah Eropa terhadap peran agama dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial keagamaan. Penerapan sistem sekuler pada negara-negara Eropa menjadikan masyarakat berkembang bebas dari kungkungan dogma-dogma agama yang pada waktu itu sangatlah mendominasi. Bentuk dari sekularisme diantaranya adalah
tidak peduli dengan urusan agama. Landasan hukumnya adalah hak azazi manusia dan lain dari ideologi saintisme dan sebagainya. Bahkan pada saat ini, sekularisme bertumbuh menjadi sebuah tren bagi anak muda dengan gaya hidup ala kebarat-baratan, yang mana jauh dari nilai-nilai sosial budaya yang telah berlaku di Indonesia ini. Sekularisme sangat menggoda penghayatan hidup manusia dalam aspek keagamaan dan keimanan. Sekularisme menggoda manusia dalam hal godaan materi. Seiring sekali sekularisme menggoda diri manusia dan mendorong manusia untuk bersikap melampaui batas yang telah ditentukan oleh ajaran agama. Bahkan dalam Islam, sekularisme tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam. Karena menurut pandangan Islam, apabila sebuah urusan dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, maka urusan itu akan bertabrakan dengan nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lainnya. Misal, kekuasaan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama, maka akan terjadi kezaliman yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pemimpin untuk menjunjung sebuah keadilan. Hukum tidak berjalan sesuai dengan kaidah agama. Timbul kerusuhan sosial, ekonomi terganggu, dan seterusnya. Jadi, dari sudut pandang Islam, banyak sekali kerugian yang akan ditimbulkan daripada keuntungannya. Islam memang menghargai paham yang dianut oleh orang, bangsa, negara, dan pemeluk agama lainnya. Namun, Islam mewanti-wanti agar tidak menyebarkan paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk tetap teguh beriman di tengah derasnya arus zaman sekularisme yang berpotensi melemahkan keimanan adalah menyibukkan diri dengan membaca kitab suci Al-Quran beserta terjemahannya, membaca hadis disertai maknanya, dan menyibukkan diri dengan menunaikan berbagai tugas ibadah keagamaan. Dengan demikian, kepercayaan senantiasa bertambah kokoh dan lebih dalam paham mengenal ilmu ajaran Islam. Kita juga perlu bergaul dengan orang-orang soleh, kemudian memperhatikan perilaku mereka dan meneladaninya. Mungkin dengan demikian kita tetap dapat teguh pendirian terhadap apa yang kita anut. Karena jika dilihat dari segi ajaran, semua agama melarang berbuat atau berpaham sekularisme. Namun, dikarenakan personal atau individunya memang dapat memilih paham sekularisme yang sesuai dengan hidupnya, maka itu tidak dipaksakan. Nah, kita perlu berpikir rasional berbasis nilai-nilai religius agama untuk menangkal sekularisme ini. Kita manfaatkan hal-hal yang baik dari sekularisme untuk mengembangkan karakter diri dan sikap iman kita yang semakin mendalam kepada Allah, dan juga membangun solidaritas dengan sesama manusia dan cinta akan alam lingkungan. Sedangkan istilah pluralisme agama yang sekarang mewacana merupakan upaya meningkatkan kerukunan umat beragama agar dapat hidup bersama atau koeksistensi antara agama dalam arti yang luas yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Pluralisme agama mengimplikasikan pengakuan terhadap fondasi bersama bagi seluruh varietas pencari agama dan konvergensi atas agama-agama dunia. Bagi sebagian lainnya, pluralisme mengimplikasikan saling penghargaan di kalangan berbagai pandangan dunia dan mengakui sepenuhnya perbedaan tersebut. Kedua ragaman itu mendukung toleransi. Yang pertama, menekankan pada kebebasan beragama individu, sementara yang kedua, menekankan pada pengakuan atas denominasi sebagai pemberi jawaban yang khas. Pluralisme agama pada level individu mempunyai beberapa bentuk. Ia diartikulasi dalam hak-hak individu untuk memilih terikat atau tidak terikat dengan suatu denominasi. Ia juga berarti hak untuk memformulasi pandangan hidupnya dengan memilih atau mencampuri unsur-unsur sistem kepercayaan agama sesuai dengan pilihannya.
Dalam sosiologi agama, meminjam istilah Bibi. Proses ini disebut dengan sebagai religion à la carte atau bricolage, keagamaan. Sedangkan multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau, di mana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Dalam konsep multikulturalisme Indonesia, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Dengan demikian, multikulturalisme di Indonesia menyediakan wadah untuk penampakan yang lain. Kehadiran yang lain itu harus dipahami tanpa reduksi atau distorsi. Yang lain itu harus tampil dalam soliditas dan keutuhannya masing-masing. Identitas adalah fakta yang eksotis dan dengan demikian mustahil digeneralisasi atau disimplifikasi. Perbedaan diterima sebagai sarana relasi, bukan ancaman destruktif atau dijadikan alasan untuk menjalankan represi. Adapun sejarah pluralisme muncul pada masa yang disebut pada masa pencerahan di Eropa, tepatnya pada abad 18 Masehi. Masa yang disebut sebagai titik pemulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern, yaitu masa yang diwarnai dengan wacana-wacana baru, pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal. Yang mana secara etimologi, pluralisme yang bahasa Arab diterjemahkan yaitu dari arti ta'addud, yang mana dalam bahasa Inggrisnya yaitu pluralisme. Pluralisme berarti banyak atau lebih dari satu. Dalam kamus bahasa Inggris mempunyai 3 pengertian. Pertama, pengertian kegerejaan, yaitu sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan. Yang kedua, memegang 2 jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan atau tidak kegerejaan. Yang kedua, pengertian filosofis, berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Sedangkan yang ketiga, pengertian sosiopolitis, yaitu suatu sistem yang mengakui keeksistensi keragaman kelompok, baik yang mencorak dari ras, suku, aliran, partai maupun agama, dengan menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Ketiga pengertian tersebut sebenarnya bisa disederhanakan dalam satu makna, yaitu keeksistensiannya sebagai kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan dan karakteristiknya masing-masing. Sedangkan multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau, di mana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Dalam konsep multikulturalisme Indonesia, terdapat kaitan yang erat bagi
pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Dengan demikian, multikulturalisme di Indonesia menyediakan wadah untuk penampakan yang lain. Kehadiran yang lain itu harus dipahami tanpa reduksi atau distorsi. Yang lain itu harus tampil dalam soliditas dan keutuhannya masing-masing. Identitas adalah fakta yang eksotis dan dengan demikian mustahil digeneralisasi atau disimplifikasi. Perbedaan diterima sebagai sarana relasi, bukan ancaman destruktif atau dijadikan alasan untuk menjalankan represi. Adapun sejarah pluralisme muncul pada masa yang disebut pada masa pencerahan di Eropa, tepatnya pada abad 18 Masehi. Masa yang disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern, yaitu masa yang diwarnai dengan wacana-wacana baru, pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal. Yang mana secara etimologi, pluralisme yang bahasa Arab diterjemahkan yaitu dari arti ta'addud, yang mana dalam bahasa Inggrisnya yaitu pluralisme. Pluralisme berarti banyak atau lebih dari satu. Dalam kamus bahasa Inggris mempunyai 3 pengertian. Pertama, pengertian kegerejaan, yaitu sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan. Yang kedua, memegang 2 jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan atau tidak kegerejaan. Yang kedua, pengertian filosofis, berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Sedangkan yang ketiga, pengertian sosiopolitis, yaitu suatu sistem yang mengakui keeksistensi keragaman kelompok, baik yang mencorak dari ras, suku, aliran, partai maupun agama, dengan menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Ketiga pengertian tersebut sebenarnya bisa disederhanakan dalam satu makna, yaitu keeksistensiannya sebagai kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan dan karakteristiknya masing-masing. Ada beberapa cara-cara yang dapat dilakukan lembaga-lembaga pendidikan untuk menginternalisasikan nilai-nilai multikultural dan pluralitas dalam pendidikan agama agar tercipta kerukunan antar umat beragama dengan melalui berbagai usaha. Di antaranya yang pertama, mengembangkan rasionalisasi pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan dengan pendidikan agama, sejak dari soal manajemen, penggalangan dana, pembuatan kurikulum, silabus, hingga pelaksanaan program-program. Yang kedua yaitu membuka kerjasama dengan mereka yang sebelumnya dianggap sebagai saingan atau musuh. Yang ketiga, membuat standarisasi ajaran-ajaran agama sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Yang keempat, memberikan peran yang lebih luas kepada mereka yang selama ini dianggap tergolong awam dalam soal-soal agama. Ada juga 3 model strategi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk memasukkan konsep multikultural dan pluralistik ke ranah pendidikan agama agar tercipta kerukunan antar umat beragama dalam skala mikro dan makro, yaitu yang pertama, strategi revolusi, yang kedua, strategi pengasingan diri, yang ketiga, strategi dialog. Di sini kita akan membahas satu persatu dari strategi tersebut, yaitu yang pertama strategi revolusi, dengan cara memaksakan untuk menanamkan ideologi multikulturalisme dan pluralisme melalui kurikulum mata kuliah pendidikan agama di kampus. Yang kedua yaitu strategi pengasingan diri.
yang dikembangkan lembaga pendidikan untuk menyosialisasikan pemikiran multikulturalisme dan pluralisme adalah melakukan pengasingan diri atau self-isolation dengan cara membuat benteng-benteng pertahanan dengan membangun subkultur melalui lembaga-lembaga pendidikan yang secara khusus dikelola oleh lembaga keagamaan seperti sekolah-sekolah Islam, Katolik, dan Protestan, yang mana mereka berharap nilai-nilai multikulturalisme dan pluralisme dalam ajaran agama dapat dikembangkan, seperti halnya dengan kedudukan pesantren. Yaitu yang ketiga, yaitu strategi dialog, yaitu keberanian untuk menghadapi keragaman dan berdialog dengan orang yang tidak setuju dengan ideologi multikulturalisme dan pluralisme. Strategi ini memang berat karena dibutuhkan keberanian, kesiapan mental, dan bahkan material untuk dapat berdialog dengan baik. Inilah strategi yang paling efektif dibandingkan dengan dua strategi sebelumnya. Disinilah perlu ditanamkan kepada teman-teman semua akan kesadaran bahwa perbedaan tidak mesti harus berujung pada pertentangan. Perlu mencari titik temu di antara yang berbeda itu. Titik temu tersebut bisa jadi kesadaran akan kepasrahan kepada Tuhan dan kebenaran, dan juga yang melihatnya pada upaya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini, perlu dipertahankan tentang identitas yang unik dari satu agama, dan di pihak yang lain ada titik temu yang bisa dijadikan landasan untuk bekerja sama satu sama yang lain. Dengan dialog, teman-teman semua sebagian bagian dari umat beragama mempersiapkan diri untuk melakukan diskusi dengan peserta didik umat agama lain yang berbeda dengan pandangan terhadap kenyataan hidup. Dialog dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba ilmu pengetahuan baru tentang agama mitra dialog. Dialog tersebut dengan sendirinya akan memperkaya wawasan kedua pihak dalam rangka mencari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam suatu masyarakat. Ada dua komitmen penting yang harus dipegang oleh pelaku dialog yang dapat kita garis bawahi oleh para ahli. Yang pertama adalah toleransi dan yang kedua adalah pluralisme. Akan sulit bagi pelaku-pelaku dialog antar agama untuk mencapai saling pengertian dan respek apabila salah satu pihak tersebut tidak bersikap toleran. Karena toleransi pada dasarnya adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Namun, dialog yang disusul oleh toleransi tanpa pluralisme tidak akan mencapai kerukunan antar umat beragama yang langgeng. Secara garis besar, perlu diberikan pemahaman tentang konsep pluralisme dalam pendidikan agama kepada anak didik oleh pendidik ataupun dosen. Yang mana sebagai berikut. Yang pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Seseorang bisa dianggap sebagai sosok yang pluralis apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, kalau pengertian pluralisme agama adalah bahwa tidak tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat aktif dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan. Yang kedua yaitu pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realita di mana aneka ragam agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Ambil misalkan contoh di kota Pekalongan. Kota Pekalongan merupakan kota kosmopolitan. Di kota ini terdapat orang Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, bahkan ada orang yang tanpa agama. Namun, interaksi positif antar penduduk ini, khususnya di bidang agama, sangat minimal, kalaupun ada. Yang ketiga yaitu konsep pluralisme tidak disamakan dengan relativisme. Seseorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran atau nilai-nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir dari seseorang atau masyarakat tersebut.
Sebagai konsekuensi dari paham relativisme agama, doktrin agama apapun harus dinyatakan benar, atau tegasnya semua agama adalah benar, karena kebenaran agama-agama walaupun berbeda-beda dan bertentangan satu dengan yang lainnya, tetapi tetap harus diterima. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam paham pluralisme terdapat unsur relativisme, yakni unsur yang tidak mengklaim kepemilikan tunggal atau monopoli atau suatu kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak lain. Paling tidak, seorang pluralis akan menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain. Konsep relativisme ini menerangkan bahwa apa yang dianggap baik dan buruk, benar atau salah atau relatif, tergantung kepada pendapat tiap individu, keadaan setempat atau institusi sosial dan agama. Oleh karena itu, konsep ini tidak mengenal kebenaran absolut atau kebenaran abadi. Yang keempat yaitu pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama tersebut. Contoh pencetus agama Manichaisme pada abad ketiga dengan cermat mempersatukan unsur-unsur tertentu dari ajaran Zoroaster, Buddha, dan Kristen. Bahkan apa yang dikenal sebagai New Age Religion atau agama masa kini adalah wujud nyata dari perpaduan antara praktik yoga Hindu, meditasi Buddha, tasawuf Islam, dan mistik Kristen. Dengan Bahaisme yang didirikan pada pertengahan abad ke-19 sebagai agama persatuan oleh Mirza Ali Nuri yang dikenal dengan Bahaullah. Sebagai elemen baru yang didirikan di Iran, diambil dari agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 15. Kepada teman-teman, silahkan dipahami, dan jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.